Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustazah Rahma yang sudah menyampaikan banyak sekali hikmah dan ilmunya tadi ya, tentang mungkin bagaimana sinergi kita sebagai orang tua dalam mendidik anak, terutama dengan kaitannya ketika menyekolahkan di Letakul Korni. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Anes, Ustazah. Oh iya. Nah, saya wali dari Nanda Haris, kelas IDA 2A. Nah, yang ingin saya tanyakan, jadi tadi kan sempat di sini ya, kalau misalnya kita sebagai orang tua itu silakan berdoa sebanyak-banyaknya yang terbaik untuk Ananda seperti itu. Apalagi misalnya Ananda itu punya cita-cita gitu kan. Nah, tapi kadang anak-anak itu kan memang cita-citanya berubah-ubah. Dan sebagai orang tua kita kan punya harapan, misalnya aduh pengen deh punya anak sebagai ulama kayak gitu, atau hafiz Quran dan sebagainya. Tapi terkadang banyak, karena saya juga ngajar Ustazah, kebetulan di SMA IT juga ngajarnya HBY ya, dan belum, sebelum itu saya belum masuk, yang pas Salma sama Konita belum masuk. Ania sekarang. Iya, kayaknya ada kelas 10. Kelas 10 ya? Iya, baru. Oh iya, kelas 10, kalau yang Ikhwan sepertinya nggak masuk. Nah, lanjut ya, jadi gimana sih triknya agar kita itu mensinkronkan doa sesuai dengan mungkin kalau kita bahasakan sekarang minat bakat anaknya, karena kadang takutnya kita sebagai orang tua itu terlalu ekspektasinya terlalu tinggi begitu kan. Ada yang komentar, ya Allah, ini jujur ya ketika saya nyapalin anak di sini, tetangga itu pada komen gitu, ya Allah jauh banget kan, rumah saya Pundong, terus Pundong sampai sini itu sekitar 15-20 menit. Jauh banget Mbak Anes, padahal kan di sini ada TK yang bagus kayak gitu, kenapa di Rutab? Ya saya jawab, karena Qurannya bagus Bu di sana. Ya Allah, masih 3 tahun diajarin Quran, nanti anaknya stres loh Mbak. Oh iya, nggak apa-apa Bu, tapi bisa mengikuti, alhamdulillah menyenangkan pembelajarannya. Sampai seperti itu, jadi kayak kalau anak-anak itu nggak boleh diajarin Quran apa ya, kayak gitu loh. Jadi kayak orang-orang di sekitar itu, masyarakat itu menganggap jangan berat-berat Mbak, nanti aja kalau udah besar gitu. Padahal dalam keluarga kami memandang ya harus memang dari kecil seperti itu pembiasaannya, bahkan dari dalam kandungan mungkin ya, kalau misalnya bunda-bunda di sini sudah banyak belajar seperti itu. Mungkin begitu Ustazah, jadi ya mungkin sudah bisa ditangkap ya tadi pertanyaannya. Terima kasih banyak Ustazah atas perhatiannya dan mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda tanya. Alhamdulillah nggih. Jadi boleh, apalagi kalau dia belum punya keinginan. Kitab pokoknya di catatan paling pokok yang ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan, yang mana ketika penulisan itu selesai, pena itu udah kering, udah nggak ada catatan lagi. Terus kemudian yang kedua itu adalah namanya takdir umri. Ketika kita itu hamil, mulai tahu positif, ya, harus memperbanyak doa, karena doa itu yang mengubah catatan itu tadi. Tapi jangan lupa, ketika kita memilih untuk banyak doa, pilihan kita banyak doa itu juga ada di catatan. Misalkan, namanya Anes, dia pas hamil, dia mau banyak doa, apa dia mau tiduran aja? Oh, dia milih banyak doa. Nanti kalau banyak doa, di sini ada jawaban-jawaban yang pilihan-pilihan itu sampai seperti itu. Ustaz mengupas dulu, ada yang ulama mengupas dulu. Nah, kemudian ketika dia berdoa, ternyata dia mengambil pilihan di catatannya berdoa, lalu apa yang dia dapatkan dari doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, seperti itu. Makanya orang baru hamil itu harus banyak berdoa sampai pada ruh ditiupkan ke dalam janin itu tadi. Nah, rata-rata orang mengadakan selamatan, mengundang tetangganya, syukuran, itu berapa biasanya? 4 bulan kehamilan sama 7 bulan, ya kan? Benar. Nah, saya pernah mimpin doa begitu, tapi saya bilang, ya mudah-mudahan maksudnya masih belum terlambat, saya sih bilangnya kayak gitu. Itu katanya usia 4 bulan. Nah, makanya kayaknya kalau mungkin tetap mau tradisi syukuran dan selamatan, itu jangan nunggu 4 bulan.
Maksudnya doa bersama, tapi nggak hanya itu, tetap diteruskan sebagai seorang ibu, calon ibu, doa tiap hari meminta detail. Itu namanya takdir umri. Ya, satu kali hidup kita mengalami satu itu tak untuk pengubahannya. Kapan? Waktu hamil, waktu ibu kita hamil. Nah, anak kita di takdir umri kalau misalnya ada perubahan catatan hidup kita sekali seumur hidup di waktu ibunya mulai hamil. Nanti kalau daruh masuk ke dalam janin sudah nggak ada perubahan. Tapi ada bisa diubah. Yang diubah ada yang perubahan yang ketiga apa? Penurunan takdir yang ketiga itu adalah takdir sanawi. Itu takdir di Ramadan, terutama di Lailatul Qadar. Nanti diturunkan, makanya kita suruh banyak berdoa, minta apa aja di bulan Ramadan, doa dikabulkan. Nah, untuk kapan? Untuk setahun ke depan. Kalau tadi kan untuk seumur hidup. Nah, yang sanawi untuk setahun ke depan. Jadi kita bisa, mungkin kalau saya dulu ibu saya nggak doa, tidur terus mungkin nggak ngerti misalnya. Ya kan nggak ngerti kita kan, ibu-ibu kita kan belum paham. Nah, terus kalau mabuk ya tidur aja gitu ya misalnya. Nah, saya punya kesempatan di kapan? Ketika saya paham ya di bulan Ramadan itu tadi, ya, untuk mengubah banyak hal yang baik di tahun ke depan. Makanya alhamdulillah saya sudah memahami hal ini ketika saya sempat berdoa dan saya benar-benar itikaf itu jam 12 datang ke masjid. Terus kemudian saya mau berdoa anak saya diterima itu gitu sampai nanti 3:30 siap masak waktu sahur itu pulang gitu. Nah itu terus dan nanti lawannya juga dibanyakin di bulan Ramadan itu gitu. Nah kemudian takdir yang keempat itu adalah takdir yaumi, takdir tiap hari yang setiap pagi kita harus banyak berdoa juga. Mudah-mudahan hari ini sampai nanti malam sampai sore sampai besok pagi kita berdoa lagi gitu kan. Nah itu takdir harian. Makanya kalau sampai kita berdoa di pagi ini ada takdir apa nanti? Tapi kalau kita berdoa keselamatan hari ini semua masih bisa diubah dan catatan perubahannya sebenarnya juga ada gitu. Itu kalau dari penjelasan di kitabnya Ibnu Atha. Nah, maksud saya, mengapa saya perlu membuka hal ini? Apa yang terjadi pada putra kita semua yang ada di depan, itu semuanya kan sudah ada di catatannya. Hanya tinggal kita itu mengambil yang mana, ya. Jadi jangan pernah lupa doa itu yang pertama, ya. Memperbanyak tidak hanya doa dan ibadah yang paling pertama yang menghadirkan pertolongan Allah itu sholat, ya. Sholat itu adalah ibadah paling spesial karena di dalamnya ada 4 hal yang paling lengkap. Ya sholat itu sendiri, sholat itu yang menghubungkan kita dengan Allah. As-sholatu bimakna mi'rajul mu'min ilallah. Mi'raj itu adalah Isra, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Allah kan gitu. Nah, sholat itu harusnya kita itu menyadari bahwa kita itu datang kepada Allah. Mi'rajul, naiknya seorang hamba, naiknya seorang mukmin menuju Allah. Itu sholat. Nah di sholat itu yang pertama kan sholat yang menyambungkan kita dengan Allah itu sendiri. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Nah terus yang dalam Al-Quran itu apa? Dalam Al-Quran, dalam sholat itu ada Al-Qurannya, ada tilawahnya, kan udah lengkap. Ada zikirnya, ada doanya. Maka memperlama ruku dan memperlama sujud itu selipkan doa di situ. Dan doa di dalam sholat itu jauh lebih dikabulkan, terutama sebelum salam. Ya, sujud juga bukan hanya sujud terakhir. Karena apa? Ketika ruku itu jadi dosa manusia itu diletakkan di pundak sama di kepala. Jadi ketika ruku dan sujud doanya itu rontok. Nah pas doa rontok itu kita minta sama Allah kan lagi dibersihin, lagi bersih-bersihnya kita kan. Nah makanya tapi kalau nggak bisa, misalnya bisa bahasa Arab yang sesuai hadis itu dicaharkan boleh. Tapi kalau nggak bisa dibatin. Mestinya kalau pas bahasa Indonesia, mestinya kita ngomongnya orang ngerti bahasa Arab ya, jangan jadi dokter ya, dibatin tapi sujudnya dilamain. Yang warung berebes-berebes, warung minta-minta itu benar-benar seperti itu sholat. Ya kalau dengan sembari perjalanan di majelis-majelis ilmu di tempat mana aja itu untuk berdoa ya boleh. Habis tilawah itu ada waktu mustajab. Jadi itu dari riwayatnya Muhammad bin Qais. Muhammad bin Qais itu meriwayatkan ya di situ kalau orang tilawah terutama di dini hari gitu ya,
walaupun suaranya itu bersuara nggak kemana-mana sih, tapi cuman kayak dia bersuara, tapi dia di situ suara dia itu sampai ke alam semesta, sehingga makhluk-makhluk itu kayak dengar, malaikat itu datang terus mengitari orang yang tilawah tadi, terus mengaminkan. Makanya kalau habis tilawah itu doa gitu. Nah itu waktu-waktu yang mustajab. Jadi kita mungkin ya orang ngomong sih biarin aja kalau saya gitu ya. Orang ke sekolah jauh-jauh lah, sekolah dokter abot banget bisa kayak sekolah suwi wis ndang engko nek nikah kapan ya nyatane wis nikah dhisik gitu ya. Ya kan orang dokter tuh sekolah pendidikan 3,5 tahun. Terus nanti koas sekitar 2 tahun, internship setahun gitu ya. Terus lahir nikah kapan? Nah, belum lagi nanti kalau idealis ngambil spesialis itu Allah yang atur, rezeki Allah yang atur begitu kan. Nah, itu semua Allah yang atur begitu. Nah, sampai pada itu tadi. Jadi jangan pernah putus berdoa. Tapi kalau jenengan nanti tanya terus doanya berubah, memang tandanya doa itu memang tidak dikabulkan. Ciri doa yang dikabulkan itu kalau dalam kitab Al-Hikam ya, barang siapa yang di lisannya itu dimudahkan untuk melepas gitu, doa itu, dan itu nggak pernah putus sampai titik di mana dikabulkan, maka itu akan dikabulkan. Terus yang kedua, doa itu ada di angan-angan. Letakkan doa itu di angan-angan. Jadi kayak diletakkan, bahasa psikologinya itu diletakkan di alam bawah sadar tuh. Jadi pokoknya kita itu udah itu anak saya ajari masuk keterima misalnya seperti itu. Nah itu kalau anaknya masih kecil ya kan mereka belum bisa seperti itu. Yang penting kita kuatkan doa, jadi ulama, jadi hafid Quran, tetap didoakan. Sembari kita berusaha nyapalain di Rutab Al-Qarni. Besok SD-nya yang kalau misalnya sudah tegel ya di yang hafal Quran gitu. Tapi yang benar-benar mengajarkan adab, karena ada orang hafal Quran tapi adabnya enggak ada itu ada. Ya. Nah ini yang perlu bersinergi antara adab dan hafalan Quran ini luar biasa. Ada anak-anak yang hafal Quran tapi nggak beradab. Nah itu terus doa itu terus. Jadi sepanjang apa doa dialirkan ya. Dan yang pertama tadi lisan kita nggak putus. Yang kedua doa itu ada di alam bawah sadar kita. Dan yang ketiga kita harus yakin ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu harus yakin doa itu dikabulkan. Itu kuncinya. Nek jenengan ragu-ragu, ayo. Wis ketok SD kok ketok rada cilaan. Soal dadi ulama cilaan. Loh ya, kita enggak tahu loh. Enggak tahu. Ya, yang bahkan yang menang malah besok pencilaan bisa. Dan itu faktanya ada gitu. Murid saya dulu ada yang kelihatan pendiam, tahu bareng SMA kayak preman, wah dia anak udah rambutnya disemer, anggo kalung gede, nggak pakai jilbab, ada. Dan itu benar-benar, jaga itu kembali lagi ke lingkungan dan orang tua karena sudah pulang kalau di luar sekolah kan bukan tanggung jawab kita. Terus yang keempat, berprasangka baik. Anak indadoni abdibi. Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi sampai pada titik dikabulkan. Terus yang kelima yang terakhir itu ya ikhtiar. Ikhtiar itu ya disekolahkan di mana, di rumah juga diajari yang baik begitu. Itu sangat penting. Jadi ada 5 hal itu tadi. Nah, ikhtiar itu sebenarnya pilihan. Jadi kita mau ini, dan itu semua tercatat di pilihan jenengan. Jangan salah kalau jenengan mengkaji Asmaul Husna, kata qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in muqita. Kata Allah al-muqit itu artinya Allah itu mengetahui semua hal. Kemudian qadir ala kulli syai'in qadir, Allah mengetahui segala sesuatu. Jangan dikira geraknya jenengan itu ke kamar mandi Allah nggak tahu, nggak. Allah semua tahu. Sekecil gerakan apapun dari kita, selembut apapun, mingset sidik, tahu semua. Sekarang tak tanya, ketika tidur, jenengan itu, misalnya kalau masih muda mungkin, atau suaminya lah, laki-laki, beliau itu ngorok gitu. Yang ngorok sendiri, dibilang orang nggak mau, karena nggak tahu. Allah tahu, kita tahu, Allah tahu. Mungkin kita waktu tidur juga kita nggak tahu kalau beliau ngorok gitu. Terus sekarang jumlah dengkuram tuh semalam berapa kali? Jenengan ngerekam ngitung werong karon iso. Allah tahu.
Nafas yang enak, itulah yang namanya Allah itu tahu sedetil apapun, pilihan apapun, bahkan apa yang terlintas dalam pikiran kita, terutama itu baik, Allah yang menggerakkan. Maka mari kita terus seperti itu, ikuti. Saya tuh berusaha kadang-kadang ketemu orang, saya sudah senyum mereka, kok dia senyumnya kecut gitu ya, abangnya lagi musim mangga gitu ya. Itu udah nggak apa-apa, biarin aja gitu, biarin aja. Walaupun mungkin kadang-kadang gitu. Saya tuh kalau lihat dengar orang ada orang yang ngomong keras, takut lemes gitu. Suatu ketika kemarin tuh saya pakai sepeda listrik gitu ya, mau ke sekolah lewat Auri. Saya tuh dari pinggir kiri. Wah, ada laki-laki sudah mungkin lebih muda sedikit dari saya, tapi agak pucal ya, nggak penampilannya kayak preman gitu sih. Perempuan tuh juga nggak, penampilannya nggak bagus, namanya disemir gitu. Dia tuh habis dari jalur sini kan harusnya ambil kiri kan ya, tapi dia ambil kanan di posisi saya, marah-marah. Wah, lupa posisi saya benar, saya bilang gitu. Dia marah-marah gitu. Aku langsung gemetaran tuh, adem kabeh, aku langsung. Terus belakang saya ada ibu-ibu yang baru belanja dari pasar. Dia marah-marah tapi nggak ke saya. Orang tadi, jalan. Untung aku ragu, aku dibilangin orang. Iya, tadi udah marahin mbak. Ya udah, bilang gitu. Astagfirullah, aku udah lemas gitu. Lah aku tuh udah niat pagi sarapan sarapan jus tomat sama apa begitu kan. Bekal makan siang kan saya kadang-kadang makanan di sekolah bukan-bukanan, saya biasanya tuh mengatur makan tuh kayak telur tak rebus, tahu tak kukus gitu. Nah mungkin nasinya merah sama sayur apa gitu. Nah itu kan tak bawa, harusnya bekal makan siang, gara-gara lemes tuh tak makan lagi itu tadi. Dan saya udah gemetaran nih lihat orang marah gitu. Nah makanya aura kita tuh yang positif. Kalau dapat yang negatif dari orang, kita itu benar-benar harus berjuang. Makanya saya bilang kadang-kadang Allah itu pertemukan saya. Orang yang seperti apa kan ada yang bahasanya gini, yang namanya takdir itu nggak kebetulan. Jenengan itu ketemu orang yang senyumnya ramah, ada yang senyumnya sedikit, ada yang senyumnya lebar. Tidak ada yang kebetulan. Semua itu berhikmah. Ya, kalau mengkaji yang namanya Asmaul Husna, silakan, saya nggak jualan bukunya. Cari buku Al-Ma'ul atau referensinya, dikaji itu caranya. Allah Al-Hakim itu seperti apa. Jadi ada satu peristiwa itu mesti pas. Tak ada. Jadi makanya kenapa kok ulama itu nggak ada sedih-sedihnya kalau dia dapat ujian. Karena apa? Naskah kita itu udah ditulis sama sutradara dan penulis skenario terbaik. Dan mesti nggak ada maksud yang tidak baik dari semua itu. Ya mungkin itu ya tentang bagaimana kita mendoakan anak-anak kita gitu. Nah selain itu Ding, untuk penguatan doa itu ya kita sedekah, mungkin nyumbang rutab Al-Qarni gitu ya, mau pengembangan, nah itu amal jariah juga ya, maksudnya itu termasuk, tadi lupa, sedekah itu termasuk juga gitu. Tapi ya yang penting itu kadang-kadang niat itu lillahi ta'ala. Banyak, makanya kita boleh ya doa itu detail ya. Kita itu di dalam hadis doa itu minta hari ini ya Allah aku minta makan, aku minta apa, itu sampai gitu bunyinya hadis itu. Saya tulis sampai kayak gini. Sampai intinya itu bahwa yang namanya doa itu minta garam aja sama Allah. Maka satu hal ini sharing. Hadisnya itu saat itu saya cuma gumun itu gini. Heran itu bahwa kok ada hadis begini dan itu terbukti hasilnya. Ada seorang sahabat bilang, dan itu ulama-ulama zaman dulu itu menyampaikan hal itu. Masuk rumah itu kan, kalau rumah itu habis kosong itu ucapkan salam supaya setan yang jin yang ada di dalamnya itu keluar. Salam tuh kalau nggak ada orang dalam rumah bilang assalamualaikum. Kalau kalau ada orang assalamualaikum. Terus kalau masuk pintu, jadi orangnya tersebut tuh nggak ada sama orang. Rasulullah, aku tuh capek hidup miskin, aku capek anakku susah diatur gitu ya. Kamu kalau masuk rumah ucapkan salam, terus kamu bilang apa? Baca Al-Ikhlas. Saya mikir orang baca dan tidak dalam selang waktu berapa lama gitu, benar-benar apa yang diminta itu diwujudkan sama dia jadi orang kaya, kayaknya itu sampai biasa sedekah banyak gitu. Saya mikir gitu dari hadis itu, ini hadis nih ada yang bilang sahih. Terus kemudian kenapa Al-Ikhlas tuh kok kayak jimat gitu, masuk rumah baca. Kita lupa bahwa Al-Ikhlas itu kan adalah sebuah ayat tentang mengesahkan Allah ya.
ayatnya itu bunyinya kan kulul akad. Aku katakanlah bahwa Allah itu Tuhan yang esa. Allahu Somad. Allahu Somad itu bermaknanya begini. Aku gantungkan seluruh hidupku dan apa yang ada di dalam rumah ini, tentang berasku, tentang isi kulkasku, bayangin gitu, anakku, suamiku, pakaianku, itu hadis yang jelas itu semuanya diserahin sama Allah. Makanya kan para ulama itu bilang, kalau punya masalah gantung aja tuh sama Allah, bergantung, bersandar kan gitu, selesai nanti. Jalan ditawar kan kayaknya gampang, tapi ya begitu itu. Kalau kita udah bergantung sepenuhnya, saya tuh kalau masuk rumah gitu nggak bayangin anakku soleh gitu, yang semua sukses, semua begitu itu. Jadi jangan dikira urusan beras kita itu mintanya sama Allah, hadisnya ada. Sampai kita minta garam aja boleh. Sandal jepit talinya putus, kan ada yang menggambarkan seperti itu, bahwa tali sandal jepit putus minta sama Allah. Jadi pagi-pagi, ya Allah aku minta makan, beri makan anak-anakku. Benar nanti diberi makan sama Allah. Jadi jangan berpikir bahwa makan yang kita bisa makan itu adalah karena daya kita. Bahkan ketika kita mampu bersedekah bukan karena uang kita banyak, karena Allah mengendaki. Maka titipkanlah harta kepadaku yang banyak ya Allah, supaya aku bisa bersedekah yang banyak. Karena dulu Imam Syafi'i itu adalah seorang imam yang nggak suka sama harta. Imam Malik bilang tetap harus suka sama harta. Karena apa? Kamu bersedekah pakai apa? Kamu naik haji pakai apa? Lalu setelah itu baru berubah Imam Syafi'i bahwa urusan dunia itu menjadi penting, kekayaan itu juga menjadi penting, karena disitulah untuk kita bisa melakukan ibadah banyak hal itu lebih optimal lagi. Haji, umroh, ya kan, itu semua kayak duit, apalagi sekarang haji. Aduh ya Allah, nunggunya berapa tahun, mudah-mudahan mau doanya ya, saya 2025 kalau nggak 2026 berangkat, bismillah itu. Tapi itu pun saya juga agak terlambat karena dulu tergoda dunia ya, bangun rumah, beli mobil terus agak terlambat daftarnya, tahu-tahu alhamdulillah. Tapi alhamdulillah masih bisa menanti, walaupun beberapa kali umroh, dan ada umroh yang tidak bayar. Jangan kalau Bu Yaya bilang, kalau mau berangkat umroh, kalau mau berangkat jangan mikir nabung, minta aja sama Allah, nanti kasih jalan. Benar itu terjadi. Saya pernah umroh nggak bayar. Terus ada yang saya pernah ngisi Depok namanya Anissa, Ustazah saya berangkat umroh waktu haji itu kan ada wukuf di Arafah itu live ya. Terus dia itu waktu wukuf di Arafah itu seolah dia hadir di Arafah, padahal dia lagi lihat YouTube gitu. Dia seolah-olah merem hadir di Arafah, berdoa, dan dia membayangkan ada di Ka'bah. Sedelet 2 orang, dia dan ibunya dibayarin orang. Apalagi yakin Allah kasih. Itu sampai Bu Yaya bilang, kurang keras apa saya ini? Bilang bahwa jangan bilang haji dengan sekedar nabung. Nabung itu ya nabung, tapi jangan menggantungkan di situ. Kekayaan kita itu ada di langit. Semua dalam surat Al-Hijr itu ya. Wa min sayin 'indana khaza'in wa ma nunasilu illa biqadarin ma'lum. Itu nggih. Dan terakhir sebagai penutup, jangan lupa kata kunci kata kunci dari kalian biar melengkapi ya. Pendidikan anak itu di surat An-Nisa ayat 9. Orang tua bertakwa dulu baru memberi nasihat. Saya gitu. Jadi kalau konsultan psikolog itu kan biasanya nasihatnya ini tarik-tarik ya. Saya bilang datang sama Allah dulu, sholat taubat, sholat hajat, baru besok teorinya. Gitu nggih.